Itu cewek apa cowok ya? Allah Akbar, nabrak. Memang ada viral di media sosial ya, kejadian kemarin adanya sebuah ambulan yang dikejar oleh petugas pada saat terjadi demo. Ambulan tersebut adalah bukan untuk kesehatan tetapi untuk mengirimkan logistik untuk para pendemo. Handphonenya kalau dilihat ajakan itu ada, SMS itu ada, kemudian juga ada grupnya pun ada. Kumpul di mana ada. Saya nggak yakin ya, itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi kalau sudah begitu, kita harus sangat-sangat waspada. Presiden itu selalu membela rakyat kecil. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan gerakan unjuk rasa besar. Saya dituduh seperti itu, tidak baik. Saya menjadi korban. Teman-temanku sekalian semuanya, hari ini saya sebagai pimpinan Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPRD kami bawa semuanya. Dari Kabupaten Bantul, dari Kota Jogja, dan dari Gunung Kidul kami kumpulkan anggota Dewan kami, berjuang bersama rakyat. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Terorganisir seperti itu kan by design karena polanya sama. Ada demo besar lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu. Bikin coret-coretan, membakar, melempar gitu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Sebetulnya pemerintah tahu siapa mereka yang menggerakkan demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Tokoh-tokoh intelektual ini mereka adalah di balik layar. Berbahaya. Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya bertanya, Pak Jokowi sudah baca atau belum? Dengan melemahkan tenaga kerja dan buruh. Ini masalah leadership ya. Leadership itu bukan follower gitu loh. Pemimpin itu pengambil keputusan, trendsetter gitu. Nah kalau memang mau menolak, tolak dari awal dong saat pembahasan di komisi-komisi. Jadi kalau menolak di ujung itu namanya pencitraan untuk meraih simpatimu supaya kau pilih mereka nanti di pemilu. 7 fraksi setuju, 2 menolak, sah. Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Akbar! Allah Akbar! Akbar! Allah Akbar! Akbar! Allah Akbar! Akbar! Allah Akbar! Hidup Islam! Hidup Islam! Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power. Sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan.
jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Presiden tidak menghargai rakyatnya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo revolusi. Ayo revolusi. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh. Dan di masa-masa mendatang, baik rezim dan rakyat, kita semua akan jadi bangsa kacung. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Itu saya titip tadi, saya ingin jamin sama Anda, tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak, apalagi Pak Jokowi. Tidak, saya tahu persis. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita. Kenapa kita dijelekkan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Memang ada viral di media sosial, ya, kejadian kemarin adanya sebuah ambulan yang dikejar oleh petugas pada saat terjadi demo. Jadi saya jelaskan bahwa memang betul pada saat itu ada 3 rangkaian. Ada 3 rangkaian. Yang pertama adalah ada rangkaian sepeda motor, kemudian ada ambulan satu lagi, yang ketiga adalah ada ambulan, ada 3 rangkaian. Yang pada saat itu diberhentikan oleh petugas. Ya, karena memang
ada indikasi pada saat terjadi demo seperti ini, ambulans itu berkeliaran, para relawan, kami mendukung, ya, kepolisian mendukung adanya bantuan relawan. Kemudian ada kecurigaan, informasi yang kita dapat bahwa ada yang coba memang memanfaatkan situasi pada saat itu, sehingga dilakukanlah razia pada saat diberhentikan 3 rangkaian tersebut. Yang pertama rangkaian motor berhenti. Yang kedua rangkaian 1 ambulan di belakangnya dengan muatan 3 orang juga berhenti pada saat itu yang akan dilakukan pemeriksaan. Tetapi rangkaian yang ketiga 1 ambulan pada saat akan diberhentikan, ya, yang viral di media sosial, coba melarikan diri. Kita ketahui ada 4 orang di dalam ambulan tersebut. Coba melarikan diri dengan mundur, nyaris menabrak petugas. Mungkin dilihat di media sosial. Ya, mundur terus diberhentikan lagi, dihadang di depannya juga, dia maju ke jalan kecepatan tinggi, juga nyaris menabrak petugas pada saat itu. Ya, jadi coba teman-teman nanti lihat di media sosial yang beredar. Bahkan 1 penumpangnya di dalam ambulan tersebut loncat, yang berhasil kita amankan, inisialnya N. Ini yang membuat petugas curiga, kok tiba-tiba yang 2 rangkaian itu, motor dan 1 ambulan itu tidak melarikan diri, ini yang melarikan diri. Lari, kemudian malam kita temukan ambulans dan juga penumpangnya itu di daerah Taman Ismail Marzuki kalau nggak salah. Ya, kita amankan, sekarang sudah kita amankan di Polda Metro Jaya dengan 3 penumpang sisa. Tadinya ada 4, yang 1 loncat tertinggal. Kita lakukan pendalaman terhadap yang kita amankan, berarti ada 2 motor dan juga pertama 3 di ambulan rangkaian kedua dan 1 yang loncat di rangkaian yang terakhir, inisialnya N. Ya, dia menyampaikan memang dari hasil keterangan awal ada dugaan bahwa ambulan tersebut adalah bukan untuk kesehatan tetapi untuk mengirimkan logistik dan indikasi batu untuk para pendemo. Ini keterangan dari salah satu yang berhasil loncat. Makanya ini masih kami dalami. Ya, kami masih dalami semuanya. Ya, apakah memang keterangan itu betul atau tidak kami akan dalami. Nanti silakan teman-teman tunggu nanti hasilnya seperti apa akan kami sampaikan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Makanya saya katakan kita masih dalami karena baru tadi malam kita amankan sementara. Ya, kalau memang tidak terbukti, yang jadi pertanyaan kenapa harus melarikan diri? Itu menimbul curigaan petugas. Sementara yang 2 yang rangkaian motor tidak apa-apa, tidak bergerak. Yang pertama, rangkaian kedua adalah ambulan 1 juga, itu pun tidak apa-apa. Tetapi yang ketiga ini pada saat mau diperiksa oleh petugas, itu berupaya untuk melarikan diri, bahkan hampir menabrak petugas. Nyaris, mundur itu nyaris, mungkin lihat di media sosial ya. Nyaris menabrak petugas, dia di belakang, kemudian bukan lagi, sempat dia berhenti sesaat, tiba-tiba maju lagi, melarikan diri, juga petugas sama. Hampir menabrak petugas, loncat petugas pada saat itu. Nah, ini menimbulkan curigaan dan ada 1 penumpangnya yang loncat dari ambulan tersebut. Ini yang kemudian kita dalami dan berhasil mengamankan ambulan tersebut di daerah Taman Ismail Marzuki. Ini masih dalam pendalaman oleh petugas penyidik. Teman-teman, nanti kita tunggu saja seperti apa nanti ininya. Ya, kalau terakhir kita temukan karena sudah malam itu sudah kosong. Ya, karena memang ada jeda waktu dia melarikan diri dan ditemukan di daerah Taman Ismail Marzuki pada saat itu. Tetapi keterangan dari temannya yang loncat seperti apa yang saya sampaikan tadi. Makasih. Semuanya ceritanya seperti itu pasti. Mau ditanyakan pun pasti sama. Ya, teman-teman kan ikut semua kemarin pada saat kita mengamankan mereka. Seperti apa? Setiap ditanya, saya tidak tahu. Saya cuma duduk-duduk menonton. Itu pasti pertanyaan jawabannya. Tetapi kami ada bukti-bukti dari handphonenya yang ada. Ya, kami juga bawa kamera. Handphonenya kalau dilihat ajakan itu ada. Ya, SMS itu ada. Kemudian juga ada grupnya pun ada. Kumpul di mana ada. Ya. Ya, enggak nanti. Oke? Nanti ikut kalau ada ini demo ya. Nggak apa, masih. Cukup ya teman-teman, terima kasih. Himbauan tidak diindahkan sehingga petugas coba mendorong dan mereka melarikan diri ke dalam satu gang. Ada yang macam-macam ya, ada sekitar 300 sampai 400 orang itu melarikan diri bahkan masuk ke dalam GPI.
Di situ kita lakukan penangkapan, mengamankan orang-orang tersebut. Ada 4 yang sekarang kita amankan, masih kita dalami. Ya, nanti bagaimana hasilnya? Kalau memang tidak ini akan kami lepaskan juga. Dan itu by design gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi. Kita nggak mengenal dia siapa. Jadi itu by design, saya yakin. Saya ingin kita pidana, kita tuntut, gitu. Karena ini by design, gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahu lah. Saya kira Anda pun mengatakan, Mas, Mbak tahu kelompok itu. Itu aja. Karena memang dia memang bukan dari Jogja. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak Lim. Pembangunan kota ini setengah mati tahu. Sampai tanganku patah. Kenapa kamu hancurin? Tega sekali kamu. Kenapa kamu merusak kotaku? Kenapa kamu gak merusak kotamu sendiri? Yang ngajak siapa? Gak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya? Lupa. Oh, lupa? Oh. Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Menolak Omnibus Law. Kok katanya sih? Iya. Apa? Yang memberatkan tuh apa? Yang memberatkan apa? Nggak tahu. Katanya misalkan rakyat Buruh gitu ya? Iya. Tapi tetap lebih mendukung ke korporat gitu. Pasal yang lebih memberatkan apa sih? Yang merugikan buruh apa? Saya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Apa yang dianggap merugikan buruh sehingga aksi protes dilakukan? Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster soal cipta lapangan kerja itu soal, adapun soal pengaturan jam kerja sama apa lagi? Kamu mau demo, nggak apa-apa, demo nggak dilarang sama negara, bener kan? Unjuk rasa itu dilindungi sama negara, betul. Pertanyaan saya sekarang, apa yang mau kamu demokan? Undang-undang apa? Undang-undang apa? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Kamu tahu undang-undang itu ada berapa bab? Nah, ada berapa pasal dalam undang-undang itu? Undang-undang itu ada berapa halaman? Nggak tahu semua. Terus kamu mau demo? Lah. Nggak tahu juga. Gitu kamu mau demo? Ya Tuhan, Dek, mendingan kamu belajar dulu, kamu isi tahu dulu. Ya, kamu cari tahu dulu. Betul nggak yang kamu dengar berita itu? Atau kamu belum tahu undang-undangnya? Kamu belum tahu apa isinya? Kalau cuman katanya-katanya, kamu kemakan isu apa namanya? Isu hoak. Ya? Oke, betul nggak? Apa itu Pak dosen? Batasan. Pakai memakar polisi nih. Batasan Pak dosen? Anjing-anjing kapitalis ada di sana. Ya. Biar saja. Tandai muka gua. Katanya mau demo ke istana. Kalau rame-rame kok berani. Udah nggak bawa nama Allah. Nah, terus besok kalau misalnya ada aksi lagi, mau ikut? Ikut lagi? Bib, pulang ya Bib ya. Kami rindu Bib. Jadi kita Takbir. Allah Akbar. Nama saya Guntur, pekerjaan saya wira swasta. Saya bukan mahasiswa dari Universitas Unilag. Saya ikut unjuk rasa. Saya yang melakukan perusakan pada mobil Satlantas. Itu di luar dugaan kita tahu, tidak tahu mereka tuh datangnya dari mana gitu ya. Berarti disusupi, Bang? Iya, bisa dikatakan ya aksi kami ya disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sebenarnya. Politisi yang sangat gampang berubah, tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan. Jadi kayak petinju, kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Persoalan sosial
akhirnya Soeharto jatuh. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. Siap pulang, siap jemput beliau. Siap amat. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'ala Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Pada umat Islam agar bersabar dan terus satu komando bersama-sama dengan barisan agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Hanya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Buru-buru sempat diputus tadi mic-nya, tapi tetap bisa tenang dan akhirnya juga bisa kembali dijelaskan dan ditekankan bahwa Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja yang berpotensi menghadirkan banyak sekali masalah. Yang kami nggak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak-hak buruh yang paling dasar. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Dengan segala hormat kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju RUU Cipta Kerja. Kami mengapresiasi. Bagi kami, DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Ya, maka kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa, anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja, membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya. Ini pemerintah pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Adalah demo-demo tadi, itu pasti menimbulkan klaster baru. Apa yang kita buat itu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, itu akan menimbulkan pasti kematian buat orang lain. Jadi Anda secara langsung tidak langsung, sebenarnya membuat orang lain menderita akibat daripada inisiatif-inisiatif Anda dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu? Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal, padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat. Kan nggak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada tadi ketua buruh tadi. Pikir jernih. Itu saya titip tadi. Saya ingin jamin sama Anda, tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensesarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple.
dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.